Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Di sini kami atau saya sendiri, saya pribadi bertemu dengan kalian semua dari mulai kelas 7, karena di sini saya memegang kelas 7 A sampai K. Dengan demikian, sebelum melanjutkan pelajaran, akan saya perkenalkan lebih dahulu, karena di sini adalah saya memegang di kelas 7, kelas yang baru, sehingga perlu perkenalan. Nama saya di sini adalah Ibu Suharti, panggil Bu Her. Rumah Bu Her Keongsari, Puro. Kemudian yang Bu Her ampu di sini adalah pelajaran SKI, khususnya di kelas 7. Pelajaran SKI ini adalah kalian harus mengetahui yang namanya SKI. SKI adalah sejarah kebudayaan Islam, sehingga kalian harus tahu yang namanya sejarah di sini larinya ke kegiatan keagamaan yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW, berjalan sampai sekarang. Namun di sini yang Bu Har terangkan adalah ketika masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, SKI ini adalah ada untuk semester semester ganjil. Ada 3 materi yang perlu Bu Har terangkan. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dan yang ketiga pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang Bu Har terangkan di sini adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam terlebih dahulu. Kondisi itu apa sih? Kondisi itu adalah keadaan masyarakat Arab pra-Islam, sebelum Islam. Jadi kalian harus mengerti sejarah kondisinya masyarakat sebelum Islam, sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Di situ ada 4. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, masyarakat atau kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Yang keempat, kondisi politik masyarakat. Nah, untuk yang pertama, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Di sini Bu Har akan saya cuplikkan atau Bu Har terangkan secara kesimpulan aja, semuanya nanti selebihnya kalian nanti bisa melihat buku yang diberikan kepada kalian. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Islam sebelum Islam, masyarakat Mekah sebelum Islam. Di sini pada awalnya masyarakat Mekah di situ adalah menganut agama tauhid. Agama tauhid itu adalah agama, kalau zaman sekarang agama tauhid itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pada waktu itu sudah ada sebetulnya, tetapi dulu yang pada saat Rasulullah sehingga sampai sekarang. Nah, agama tauhid ini sudah dibawakan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan putranya Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail ini ketika pada waktu itu sudah meninggal, sehingga setelah itu
sudah tidak ada yang melanjutkan pembelajaran atau yang tidak bisa melanjutkan agama yang diberikan itu, sehingga masyarakat Mekah di situ goncang. Kegoncangan masyarakat setelah Nabi Ismail meninggal, maka mereka mencari agama lain. Nah, oleh karena itu kepercayaan mereka yang terutama diberikan atau diambil oleh para orang-orang Mekah ini adalah kepercayaan yang disebut penyembah malaikat atau penyembah jin, ruh atau hantu, atau terlebih utama adalah penyembah berhala. Pada waktu itu berhala ada 360 berhala, tetapi yang menjadi pemimpinan berhala itu ada namanya Hubal. Hubal ini dijadikan sebagai pemimpin, yang antara lain berhalanya itu ada namanya Lata, Uzza, dan Manat. Nah, inilah kepercayaan mereka setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga mereka mencari Tuhan sendiri yang mereka sebut berhala itu dijadikan Tuhan, atau bisa ditambah penyembah malaikat, jin, ruh, atau hantu, atau pepohonan yang hidup itu bisa jadikan Tuhan. Dan yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat mereka adalah karena mereka belum atau tidak mengenal Tuhan, mereka semaunya. Kalau sekarang semau gue, ya, kalau sekarang semau gue. Jadi dia tidak mengikuti aturan-aturan yang diberikan, tapi dia mencari aturan sendiri. Nah, aturan sendiri inilah yang menjadikan mereka bebas berbuat apa saja, sehingga pada waktu itu tradisi yang terburuk di masyarakat Arab pada waktu itu adalah anak perempuan yang mereka kubur hidup-hidup, kemudian mereka berbuat apa saja kepada mereka orang-orang yang disenanginya. Inilah keadaan sosial masyarakat. Kemudian mereka karakternya sangat keras, akan tapi dalam berpikir mereka jelas dan sangat berani. Ya, kemudian mungkin sampai dua ini ada yang ditanyakan. Nah, mungkin kalau ada yang ditanyakan mungkin nanti di lain waktu, ya, lain waktu. Ini saya lanjut. Untuk kondisi yang ketiga adalah ekonomi. Nah, ekonomi inilah adalah masyarakat Mekah pada waktu itu sebelum Islam. Mereka hidupnya selalu berpindah-pindah atau yang disebut nomaden. Nomaden ini adalah kehidupan masyarakat Mekah selalu berpindah-pindah. Mereka mencari tempat yang mana yang bisa dimakan, itulah yang diserbu. Itulah yang diserbu. Di sana atau di daerah barat pun misalkan ada tempat yang lebih subur, dari sanalah mereka ke sana mencari tempat itu. Atau di timur ada tempat yang lebih subur lagi, maka mereka pun ke tempat yang ke timur yang terlebih subur lagi. Itu keadaan masyarakat mereka ini yang namanya nomaden. Jadi mereka selalu berpindah-pindah mencari makan, ya, mencari makan. Kemudian yang keempat, kondisi politik. Politik ini
adalah ada dua masyarakat ya, polik masyarakat Arab sebelum Islam ini ada dua. Yang pertama adalah Al-Hadaroh. Al-Hadaroh ini adalah penduduk perkotaan, dan yang kedua adalah penduduk pedalaman atau nomandem tadi, yang tempatnya berpindah-pindah. Karena dia di dalam pedalaman dan dia pun belum tidak mau mengenal tentang ajaran agama, maka mereka pun akan berbuat semena-mena kepada sesama. Nah, tempatnya pun dia selalu berpindah-pindah mencari mangsa atau mencari makan. Nah, ini adalah yang pedalaman. Untuk yang Al-Hadaroh, ini tempatnya di perkotaan, ya, sesuai tempatnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perkotaan itu dia banyak yang bercocok tanam atau apa namanya punya ternak-ternak yang selalu digembalakan setiap hari. Makan pun dia juga dari ternak itu, atau mereka bercocok tanam dari sawah-sawah mereka. Ini kehidupannya seperti kita pada saat ini karena dia di perkotaan. Nah, pada saat itu Rasulullah memang sudah ada, tapi belum diperbolehkan menyiarkan agama Islam ke kota tersebut karena beliau belum mendapat wahyu. Nah, dengan demikian keadaan mereka lah yang disebut keadaan masyarakat Arab pra-Islam atau keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tadi ada empatnya ini adalah pada saat masyarakat Rasulullah belum masuk ke wilayah Mekah tersebut. Nah, saya kira itu Buhar terangkan tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ada 4, mungkin bisa kalian catat atau kalian ingat. Kalau mungkin nanti kalian bisa melihat-lihat dari buku panduan yang diberikan nanti, bisa kamu lihat dan bisa kamu tambahi. Dan dengan demikian dari keterangan Buhar dan dari kalian mempelajari buku nanti bisa ada pengetahuan baru yang bisa kalian ambil. Ya, cukup sekian dari Buhar, sekelas pandang menerangkan tentang PSKI. Buhar mohon mungkin ada manfaatnya, ya. Saya kira ya pasti, ya Buhar pasti ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.